Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elzi Aulia, nomor induk mahasiswa 1862050018, kelas reguler A1, program studi pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Mata kuliah Public Speaking and Negotiation dengan dosen pengampu Bapak Reza Lukmanda, MA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester 2 mata kuliah Public Speaking and Negotiation Universitas Pancasakti, Bekasi. Kita sebagai orang tua pasti sangat ingin pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita tumbuh dengan optimal. Dan yang harus kita lakukan adalah selain memberikan gizi yang baik, kita juga harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan anak-anak kita. Untuk itu, tugas orang tualah untuk mengetahui dan memfasilitasi stimulasi apa yang baik untuk kebutuhan anak agar perkembangannya optimal. Tiap perkembangan anak pasti berbeda-beda. Tapi kita sebagai orang tua tidak perlu khawatir. Sebaiknya orang tua harus meningkatkan intensitas stimulasi yang akan diberikan kepada anak. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, ada 6 aspek perkembangan yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu nilai agama dan moral, yang kedua fisik motorik terbagi dua, fisik motorik kasar dan motorik halus, yang ketiga kognitif, yang keempat bahasa, yang kelima sosial emosional, dan yang keenam adalah seni. Menurut peraturan, aspek yang pertama adalah nilai agama dan moral, di mana aspek agama dan moral berfokus pada nilai-nilai dasar, kesadaran, dan norma-norma lainnya yang diajarkan. Dalam hal ini, orang tua sangat penting untuk mendidik karakter anak sejak kecil. Yang kedua adalah fisik motorik. Berbeda dengan nilai agama yang lebih berkaitan dengan perilaku sehari-hari, aspek fisik dan motorik lebih terfokus pada perkembangan dan perubahan fisik yang terjadi pada anak. Perkembangan motorik mencakup bagaimana anak bisa menggerakkan anggota tubuhnya dengan baik. Anak bisa melakukan gerakan seperti merangkak, melompat, berlari, bahkan sudah bisa membuat coretan kecil, menulis, atau menggambar sesuatu. Sedangkan perkembangan fisiknya bisa ditandai dengan pertambahan berat badan dan tinggi badan anak tersebut. Ketiga adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif berkaitan bagaimana anak sudah mulai belajar untuk memecahkan masalah yang ada. Anak juga bisa memahami sesuatu hal dengan mudah, mampu mengidentifikasikan suatu pola, dapat mengingat kejadian yang pernah dilalui, dan juga bisa memahami aspek sebab akibat dari sesuatu hal. Yang keempat adalah bahasa. Kemampuan bahasa anak dimulai dari balita dengan daya tangkap yang berbeda-beda. Perkembangan bahasa dan komunikasi anak sudah dimulai sejak balita dan mereka mulai memahami perkataan dari orang tuanya maupun orang yang di sekitarnya, memasuki kira-kira usia 2 tahun. Dan usia sekitar 3 tahun mereka sudah mulai memperbanyak perbendaharaan kosakata.
dari yang dilihat maupun yang didengar. Dan dari kemampuan bahasanya tersebut semakin membaik, maka anak dapat mulai diajarkan cara menulis, mengeja, ataupun membaca. Yang kelima adalah aspek sosial dan emosional. Pada dasarnya, hampir sebagian anak masih belum bisa atau mampu mengendalikan egonya dengan baik. Dan untuk itu adalah peran orang tua agar bisa mengomunikasikan dan memberikan arahan yang baik terhadap anak. Perilaku sosial yang terbentuk dengan baik sejak kecil akan membantunya untuk beradaptasi dengan lingkungannya ketika ia sudah tumbuh dewasa, sehingga anak tersebut dapat mengkomunikasikan segala sesuatu secara terbuka. Yang keenam adalah seni. Pada usia 0 sampai 6 tahun, perkembangan seni akan sangat membantu peningkatan karakteristik anak, terutama pada aspek perkembangan anak usia dini di bidang seni dan kreativitas. Aspek ini juga sangat membantu perkembangan intelijensi spasial yang berkaitan dengan kemampuan anak pada pemahaman yang lebih detail di sekitarnya. Dan disinilah peran orang tua juga sangat dibutuhkan. Demikianlah pemaparan dari saya tentang aspek perkembangan anak usia dini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.